Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Jemberan. Selamat datang di PADKes Bumi Suar Suwir. Ini adalah podcast pertama milik UPT PPD Jember dengan saya Agi yang akan menemani dulur Jemberan untuk menggali lebih dalam mengenai PAD kita atau pendapatan asli daerah, utamanya di Bumi Suar Suwir atau di Kabupaten Jember. Nah, dulur Jemberan tahu nggak sih kalau Kabupaten Jember adalah kabupaten terluas nomor 3 seprovinsi Jawa Timur. Artinya kita memiliki sumber daya yang sangat besar yang harus kita manfaatkan potensinya semaksimal mungkin sehingga bisa memberikan timbal balik yang baik juga kepada dulur Jemberan semuanya. Nah, di episode pertama kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Asik Nanang Zamroni selaku Kepala Samsat Teratai Jember. Beliau sudah menghabiskan 11 tahun di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak Asik. Ya Mbak, terima kasih. Oke, sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua narasumber kita yaitu Bapak Ivan Hardikusuma selaku Koordinator STNK di Samsat Teratai Jember. Selamat datang Bapak Ivan. Selamat datang Mbak. Oke, sehat nggih? Sehat nggih? Alhamdulillah kita semua sehat di sini. Oke, saya sangat senang bisa bertemu Bapak Asik dan Bapak Ivan pada kesempatan kali ini. Oke. Nah, dulur Jemberan, karena ini adalah episode pertama, kayaknya kurang asik kalau kita belum punya slogan. Mungkin Bapak Asik dan Bapak Ivan bisa bantu saya menyebutkan slogan kita pada... Siap. Oke. Baik, jika saya menyebutkan PADKes Bumi Suar Suwir, Pak Asik dan Pak Ivan bisa menjawab wes wayahe Jember ngobrol lur, begitu nggih? Siap. Ya, baik. Mari kita coba. 1, 2, 3. PADKes Bumi Suar Suwir, Wes wayahe Jember ngobrol lur. Baik, luar biasa. Sekali lagi nggih Bapak? Jadi ketika saya bilang PADKes Bumi Suar Suwir, Bapak Asik bisa menjawab wes wayahe, kemudian Pak Ivan dan kita semua bersama-sama Jember ngobrol lur, begitu nggih? Siap. Baik, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. PADKes Bumi Suar Suwir, Wes wayahe lur. Jember ngobrol lur. Ye, luar biasa. Terima kasih Bapak. Nah, sekarang ini tanggal 14 September 2022, Pak. Artinya kita 109 hari lagi menuju tahun 2023. Bagaimana Pak? Mungkin banyak yang sudah dilalui di tahun ini? Banyak nggih? Alhamdulillah banyak. Banyak nggih. Baik yang ada di Samsat, baik di keluarga dan lingkungan sekitar pasti banyak nggih. Karena tidak terasa mungkin baru kemarin kita melewati tahun 2021 memasuki tahun 2022. Seperti PPKM yang sudah semakin dilonggarkan, terus tidak harus menunjukkan peduli lindungi masuk mal. Pasti kan kita sudah mulai senang nggih Pak. Dan semoga juga kasus Covid semakin menurun. Amin. Amin. Sehat semuanya. Nggih, amin. Sehat semuanya. Baik Bapak, 14 September ini juga 13 hari kerja lagi menuju tanggal 30 September 2022. Tanggal apa sih Pak itu? Itu tanggal berakhirnya program Ibu Gubernur pemutihan pajak daerah diakhiri di tanggal 30 September 2022. Baik, jadi 30 September 2022 adalah tanggal berakhirnya program pemutihan oleh Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur nggih Pak? Iya, betul. Oke, yang awalnya hanya berlaku sampai 30 Juni nggih. Iya. Akhirnya masih diperpanjang karena Ibu Gubernur pasti sayang oleh masyarakatnya nggih Pak? Pastinya. Pasti ingin memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat nggih. Iya. Nggih. Baik Bapak, mungkin ngomong-ngomong terkait pemutihan nih Pak. Saya yakin pasti dulur Jemberan masih ada yang belum tahu apa itu pemutihan. Sebenarnya apa sih Pak? Apakah kendaraannya dicat warna putih? Atau STNK-nya ditulis dengan tinta berwarna putih? Atau bagaimana Pak? Apa itu pemutihan? Jadi begini Mbak, untuk pemutihan itu keringanan pajak yang diberikan oleh Ibu Gubernur yang pertama bebas sanksi administrasi
dan bebas sanksi bea balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, penyerahan kedua dan seterusnya. Saya kira itu, Pak. Begitu nggih Pak. Dan apakah program pemutihan kali ini bisa berlaku untuk seluruh kendaraan yang ada di Provinsi Jawa Timur, Pak? Iya, Mbak. Berlaku untuk semua kendaraan yang sudah terregistrasi di kantor bersama Samsat seluruh Jawa Timur. Begitu nggih. Baik Bapak, mungkin kita bisa masuk langsung ke contoh kasusnya nggih Pak. Ya. Misal untuk kendaraan roda 2. Untuk kendaraan roda 2 bagaimana sih perbandingannya Pak apabila dia membayar pajak kendaraannya pada saat pemutihan dan bukan pada saat pemutihan? Bagaimana Pak? Dapat kami jelaskan Mbak, kalau pada saat sebelum pemutihan di notis belakang atau pembayaran pajak itu tidak tertera potongan atau pengurangan pajak. Sedangkan pada saat pemutihan itu sudah terlampir ada pemotongan dari harga pajak tersebut. Jadi misalkan kayak roda 2 terpotong 30.000 atau berapa itu sudah tertulis di notis pajak tersebut di belakangnya. Jadi berapa potongan yang diberikan oleh Ibu Gubernur dan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat, semuanya tertulis di notis pajaknya. Ada sudah tertulis. Lengkap nggih Pak. Jadi masyarakat juga bisa tahu kira-kira berapa sih potongan bisa. yang mereka dapatkan begitu nggih? Bisa, Mbak. Baik Bapak. Untuk bea balik nama bagaimana Pak? Untuk biaya balik nama selama pemutihan ini gratis ya Pak Asik ya? Gratis, benar. Gratis. Jadi Gratis. nggak ada biayanya Mbak. Tidak ada Berlaku biayanya. untuk semua kendaraan. Berlaku untuk semua kendaraan. Oh begitu. Jadi nggih. pada saat kesempatan ini bagi mereka yang ingin balik nama, monggo segera dibalik nama mumpung gratis. Nggih. Jadi nggak ada biaya sedikit pun. Nggih. Jadi mumpung sisa 13 hari lagi nggih Pak. 12 hari lagi nih Mbak. Nggih. Monggo dulur Jemberan untuk bisa dimanfaatkan 13 harinya sebaik mungkin. Nah, untuk yang tahun 2021 ini kalau tidak salah ada program pemutihan juga nggih Pak? Iya. Nah, bagaimana tuh Pak dampaknya program pemutihan tahun kemarin Pak? Baik, Pak. Pada tahun 2021 kemarin Pemprov Jawa Timur menggelontorkan dana sebesar 389 sekian miliar dalam pemutihan kemarin dalam bentuk diskon pajak, bea balik nama kedua, dan bea bebas sanksi administrasi. Dan sampai pemutihan 2021 berakhir, penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh oleh Pemprov Jawa Timur sekitar 2 triliun rupiah. Wah, luar biasa Pak. Untuk wilayah Jember sendiri sudah dimanfaatkan oleh wajib pajak sekitar 81.000 sekian objek dengan potensi nominal sekitar 3,8 M sekian gitu Mbak. Luar biasa nggih Pak. Dan lagi untuk tahun ini pun sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Jember sekitar 22.000 objek kendaraan yang sudah memanfaatkan program pemutihan kali ini. Dan nominalnya sekitar 8,9 M sekian gitu Mbak. Luar biasa sekali nggih Pak. Jadi ini adalah contoh yang realnya dari potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Jember sehingga bisa kita berikan timbal balik juga kepada masyarakat. Ya, Mbak. Jadi program pemutihan ini benar-benar menunjukkan bahwa kita ini bukan hanya menarik pajak dari masyarakat, tapi kita juga memberikan gelontoran dana potongan bagi masyarakat sehingga ini seperti dari masyarakat dan untuk masyarakat. Betul Mbak. Begitu nggih. Jadi timbal balik langsung kepada masyarakat nggih Pak. Ya, Pasti sangat terasa oleh dulur Jemberan ini. Baik. Nah, baik Bapak. Untuk potongan pajak kendaraan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ivan, mungkin saya bisa lihat contoh langsungnya nggih Pak, kalau ada di TBPKP atau tanda bukti notis pajaknya itu nggih. Itu ada di mana sih kita bisa mendapatkan potongan pajak kendaraan ini? Nah, mungkin bisa pinjam. Oke. Nah,
Di sini Bapak kita punya notis pajaknya. Nah, ini Mbak, jadi dapat dijelaskan nggih. Nggih. Untuk potongannya sudah langsung tertera Mbak di Hmm, notisnya. Jadi ada nominal pajak sekitar Rp32.100. Nah, ini potongan Mbak. Jadi pembuktian pemotongannya ada di sini. begitu. Nggih, nggih, Tertulis nggih. jelas di notis pajaknya. Nggih. Oke. Dan Setiap jumlah tahunnya berubah. dan setiap tahun berubah nggih. Siap, nggih, Mbak. Dan dia untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga pasti berbeda nggih, Berbeda, Pak? Mbak, berbeda. Nggih. Untuk Jadi roda 4 mungkin sekitar 100 ribuan Mbak. oh begitu. Jadi sudah jelas semuanya tertera nggih, Pak, baik berapa pajak yang diberikan dan berapa potongannya. Nah, mungkin ngomong-ngomong terkait notis pajak ini, mungkin bisa Pak kita belajar sekalian. Kira-kira di dalam notis pajak ini ada apa saja sih, Pak? Di notis pajak ini Mbak, pertama yang berwarna hijau ini ada STNK Mbak. Oh, ada STNK, nggih. STNK-nya di sini tertera nopol kendaraan, nama pemilik dan alamatnya, serta jenis kendaraannya. Juga terpampang jelas sampai kapan kendaraan tersebut habis masa lakunya. Nah, di sini juga ada tuh stempelnya notisnya Mbak, stempel untuk pembayaran kita setiap tahun pasti terstempel di sini. Begitu nggih, Oke, Pak. untuk notis pajak hanya ada nominal pajak aja. Hanya nominal Pembayaran pajak aja nggih. Dan setiap tahun pasti mati Mbak, setiap tahunnya tidak ada perubahan. Nggih, dan pasti keduanya untuk notis pajak maupun STNK, keduanya memiliki identitas kendaraan nggih, Pak. Ada identitas kendaraannya masing-masing Mbak. Siap. Nggih, ada Ya, identitas harus sama Mbak, kendaraan. antara notis dengan pajaknya harus sama. Nggih. STNK-nya, nggih. Nggih, dan termasuk juga kartu identitasnya nggih, Pak, saat KTP-nya, membayarnya nggih. Betul, ada Harus KTP-nya. sama. Mungkin bisa saya jelaskan tambahan saja, Mbak. Nggih, boleh Itu Bapak? membedakan masa laku. Jadi Oke. untuk STNK itu masa lakunya 5 tahun sekali. Tapi untuk pajak kendaraan wajib dibayar setiap tahun sekali. Jadi Begitu. biasanya dipikirnya para wajib pajak merasa 5 tahun sekali. Jadi pajaknya nggak terbayar. Padahal pajak harus dibayarkan di Setiap tahun nggih. Ya. Itu Baik, yang Bapak. membedakan antara STN dengan notis pajaknya. Nah, Kira-kira itu, Mbak. itu dulur Jemberan. Jadi dicatat ya. Jadi untuk pembayaran pajak rutin itu setiap tahunnya harus dibayarkan nggih Bapak. Ya. Tapi setiap 5 tahun sekali itu nanti dulur Jemberan harus ganti plat nomor kendaraan nggih. STN. Dan juga ganti STNK sekaligus begitu. Nah, Bapak luar biasa, terima kasih atas penjelasannya. Dan untuk pembayarannya juga nih Pak, sekarang kan zaman semakin modern dan pasti tidak bisa dibungkiri setiap kegiatan yang kita lalui dalam kehidupan sehari-hari ini juga banyak mengalami perkembangan zaman mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kira-kira apakah sudah bisa Pak pembayaran pajak kendaraan di Provinsi Jawa Timur ini menggunakan media online? Bisa, Mbak, dan banyak sekali Provinsi Jawa Timur mengeluarkan seperti e-Samsat. E-Samsat. E-Samsat dibayar lewat Signal, aplikasi Signal kalau nggak salah ya. Aplikasi Signal juga Signal. bisa, lewat PT Pos juga bisa, PT Pos, lewat Gria Bayar BTN itu juga bisa, Gria Bayar. di Alfamart juga bisa. Oh, Alfamart juga bisa nggak Pak? juga. Alfamart, Indomaret juga bisa. Alfamart, Indomaret. Ya, Alfamidi, Tokopedia, GoPay itu juga bisa. Begitu. Ya, dan yang lebih memudahkan lagi, kendaraan Jawa Timur dibayar di Indomaretnya Jawa Barat juga bisa. Oh, bisa nggak Pak? Bisa. Ya. Jadi misalkan saya punya kendaraan Wilayah. Jember atau Ya, wilayah Jawa Jawa Timur, Timur. kemudian saya sedang ada di Papua, saya bayar di Indomaret Papua, bisa nggak Pak? Bisa. Wah, Bisa. luar biasa Itu sekali. yang membedakan Jawa Timur. Luar biasa sekali Provinsi Jawa Timur ini. Jadi tentu saja pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman dan memudahkan dulur Jemberan nggih Pak. Jadi tidak harus datang ke Samsat untuk melakukan pembayaran pajak. Jadi kalau untuk orang-orang seperti saya yang suka rebahan dan apa-apa serba online seperti memesan makanan dan lain-lain, membayar pajak secara online ini sangat membantu Pak.
Jadi Siap. saya tidak perlu ganti baju, mandi, keluar rumah panas-panasan, naik motor ke Samsat. Belum lagi kalau rumahnya jauh ya Pak. Ya, Tapi setahu saya beberapa Samsat di Kabupaten Jember ini juga menyediakan layanan Samsat keliling ya Pak. ya, Menggunakan mobil nggih. ya mobil. Kita Begitu. setiap hari juga ada mobil keliling. Kita jadwalkan di setiap kecamatan sehari sekali pasti. Setiap minggu layanan kita mulai dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu nggih. Jadi tidak perlu khawatir apabila dulur Jemberan mungkin bekerja di hari Senin sampai Jumat, masih ada hari Sabtu untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraannya nggih. Ya, Gitu. Nah, itu dulur Jemberan. Jadi banyak kesempatan untuk kita semua bisa melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan kita. Jadi jangan sampai kita lupa melakukan kewajiban kita. Jadi sebagai masyarakat yang ingin memberikan timbal balik yang sesuai kepada pemerintah Provinsi Jatim yang nantinya akan kita terima juga sebagai masyarakat yang tertib, maka sudah sepatutnya kita melakukan kewajiban pembayaran pajak. Begitu. Nah, ngomong-ngomong Pak, kalau misalnya saya membayar melalui Indomaret, lalu bagaimana dengan notis pajaknya itu Pak? Nggih. Jadi Mbak, saya jelaskan nggih. Nggih. Nah, ini ada Mbak contohnya. Mbak, kalau misalkan nanti mau daftar di Indomaret nggih Pak. Iya, Indomaret. Nah, Indomaret akan dapat seperti ini Mbak. Nah, ini nanti bisa dibawa ke Samsat untuk dibuat pengesahannya di STNK-nya. Oh, Nah, ini begitu. tadi tanda bukti pembayarannya. Nanti Mbak ke Samsat untuk pengesahannya. Oke, Begitu. kita ke Samsat lagi untuk pengesahannya. Begitu, nggih siap. Pak. Jadi kalau misalnya saya membayar di Indomaret, nanti apa saja yang saya harus berikan kepada kasirnya itu Pak? Saya Diberikan nggih hanya STNK sama KTP aja Mbak. STNK dan KTP aja nggih. nggih. Terus pembayarannya yang jelas uangnya Mbak. Nggih, Untuk yang membayar. jelas uangnya nggih untuk Untuk membayar. dulu, nggih. Nggih, dan untuk notis elektronik ini nggih Pak. Nggih, Ini jadi ditunjukkan ke kasir dispendanya oh begitu. untuk sebagai bukti kalau sudah bayar dan ke kami untuk pengesahannya Mbak di sininya. Stempel pengesahannya bahwa sudah bayar pajak gitu. Nggih. Kita bisa mendapatkan notis elektronik ini dari Indomaretnya melalui apa Pak? jadi Bagaimana mungkin caranya? begini, Pak. Mungkin bisa saya tambahkan, Nggih, dijelaskan. Pak Ivan. Nggih. Jadi waktu jenengan Bapak Ibu wajib pajak warga Jember untuk bayar ke Indomaret atau kemanapun, kalau ditanya nomor HP itu jenengan kasih yang valid, yang bisa dihubungi, karena itu nanti akan berguna untuk pengiriman SMS atau notifikasi yang menyatakan seperti ini Mbak, TBP PKB akan muncul di situ. Nanti setelah itu dapat jenengan bisa cetak akan munculnya seperti ini. Oh begitu. Jadi notis elektronik ini akan dikirimkan melalui nomor HP kita yang aktif nggih. Ya, aktif. Aktif. Jadi nanti mungkin dulur Jemberan tidak perlu bingung kalau misalnya nanti membayar di Indomaret, lalu bagaimana TBPKP-nya kan pasti tidak langsung dapat ya Pak, karena dikirimkan melalui SMS. Begitu. Makanya waktu ditanya HP harus wajib Ngasih nomor yang nomor sebenarnya Pak. yang ya. sebenarnya. Jangan ngasih nomor abal-abal. Iya, nanti. Iya. nomor yang abal-abal. Iya, nomor palsu apalagi alamat palsu nggih Iya, Pak, nggak nggak boleh. boleh. Nggih, baik kalau begitu. Nah, untuk notis pajak yang elektronik tadi Pak, saya melihat sepertinya bentuknya sedikit berbeda dengan notis pajak yang dibayarkan melalui Samsat nggih Pak. Nah, mungkin menjawab kekhawatiran dulur Jemberan, apakah notis pajak yang dibayarkan melalui Indomaret dan sebagainya itu tadi apakah valid Pak? Oh, valid Mbak. Ini sah, pembayarannya sah. Valid nggih, sah Jadi nggih. kadang-kadang orang tanya, Pak ini kok seperti ini? Sah apa enggak? Oh sah ini Pak, pembayarannya sah. Dan untuk lebih sahnya lagi, wajib pajak silakan datang ke Samsat terdekat gitu, untuk menukarkan dengan yang aslinya seperti ini dan mendapatkan stempel dari kami Mbak bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajak di Indomaret dan mendapat yang aslinya. Oh Gitu aja. begitu, Oke, siap. nggih nggih. Jadi Sah Mbak, sah ini. nggih. Jelas sah ini. Nggih. Sah. Kadang kan ada
wajib Iya, pajak wajib yang pajak banyak, kalau ragu, nggih, gitu. ragu belum ada stempelnya bagaimana ini Betul, gitu Mbak. kan, Iya, kok nggak sama khawatir. dengan yang aslinya gitu. Nggih, jadi begitu dulur, kalau misalnya masih ragu, silakan datang ke Samsat untuk meminta stempel pengesahan di STNK-nya Ya, nggih, Pak. SNK. Dan Seratus menukarkan menukarkan notis pajaknya bisa. langsung Oh ditukarkan, nggih, Pak, dengan langsung notis yang ditukarkan. baru. Oke, Akan siap. mendapatkan notis yang baru yang sesuai dengan aslinya nggih, Oke, Pak. siap. Baik, Bapak. Luar biasa sekali kita sudah sharing-sharing pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak atas kesempatannya sudah mau hadir ke sini. Siap. Kita sudah belajar banyak sekali, terutama saya pribadi. Kita belajar dari pemutihan, kemudian dari berapa sih potongan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 selama pemutihan ini. Lalu media pembayaran online apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh dulur Jemberan. Sampai juga kita belajar membaca notis pajak dan juga STNK. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Dan di sini mungkin kalau suatu saat saya mengundang Pak Ivan dan Pak Asik lagi boleh nggih? Siap, Siap. monggo. Nggih. Insya Allah siap. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa dan sebelumnya saya sebagai moderator di sini apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan saya meminta maaf Bapak. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya sudah bisa menemani saya berbincang-bincang di PADKes Bumi Suarsuir kali ini. Dan yang terakhir Bapak sebagai penutup bisa kita ucapkan slogan kita sekali lagi. Siap. Bisa. Jadi PADKes Bumi Suarsuir Bapak menjawab wis wayahe Jember ngobrol lur. Begitu nggih. Baik, semuanya hadap ke kamera. Nah, saya Agi dan Bapak Asik dan Bapak Ivan undur diri. PADKes Bumi Suarsuir. Wes Wayahe Jember ngobrol lur. Yeay. Terima kasih. Terima kasih.